wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Ansor yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala. Amin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan semua amal soleh yang telah kita kerjakan maupun yang sedang kita kerjakan saat ini diterima dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan juga kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan di sisa umur kita di dunia ini kita diberikan taufik untuk senantiasa beramal soleh, dan juga mudah-mudahan saat malaikat maut diutus oleh Allah untuk mencabut ruh kita, saat itu sedang kita beramal soleh. Karena memang diantara ciri orang yang diberikan taufik oleh Allah itu, kata Rasulullah SAW adalah ayuwafiqahu li'amalin soleh qabla mautih wa yaqbitahu ala dhalik. Ya, jadi diantara ciri orang yang diberikan taufik oleh Allah itu, sebelum dia meninggal, dia disibukkan oleh Allah dengan amal soleh. Dan ketika Allah Ta'ala mencabut ruhnya, di saat itu dia juga sedang beramal soleh. Nah, ini ciri-ciri orang yang dapat taufik dari Allah. Dan kita bersyukur saat ini sedang beramal soleh, Pak. Dan mudah-mudahan niat kita itu benar-benar mengharap ridho dan juga mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ikhlas dan mengharap ganjaran itu salah satu yang harus dimiliki oleh seorang muslim di dalam menjalankan amal soleh. Walaupun ada sebagian mengatakan yang penting ikhlas, katanya. Jangan ngarep-ngarep apa, Pak? Jangan ngarep-ngarep pahala. Nah, ini salah. Jadi kalau beramal itu kan ada dua syarat diterima amal oleh Allah itu kan. Yang pertama ikhlas, yang kedua itu ittiba namanya, mengikuti Rasul. Nah, ikhlas dan mengikuti Rasul itu berbeda. Ikhlas itu satu paket sendiri, dan mengikuti Rasul satu paket sendiri. Dan di antara mengikuti Rasul di dalam beramal itu apa? Ketika beramal mengharap ganjaran. Ya. Jadi beda kan, ikhlas. Ketika beramal harus mengharap ganjaran. Itu di antara makna ittiba. Ya, makanya hadis-hadisnya kan banyak, apa ya? Seperti misalnya kalau puasa, kan bentar lagi bulan puasa, apa ya? Bulan Ramadan. Kan kata Rasulullah, man shoma Ramadan imanan. Yang kedua apa? Wahtisaba. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya apa? Dia puasa itu karena yakin, ibadah siyam itu diwajibkan. Dan yang kedua apa? Wahtisaba artinya apa? Apa artinya? Wahtisaba, mengharap ganjaran gitu. Jadi
karena iman dan mengharap ganjaran. Jadi kalau ada orang puasa bukan karena iman dan tidak mengharap ganjaran, berarti belum ittiba namanya. Belum ittiba, belum mengikuti Rasul. Sama kayak kita bapak-bapak yang menafkahi keluarganya, menafkahi anaknya, kan ada hadisnya kan? Ya. Annar rajula ya yunfik fi ahlihi sadaqatan yahtasibuha, kata Rasulullah, yahtasibuha. Jika seseorang laki-laki memberi nafkah kepada keluarganya dan ketika dia memberi nafkah itu yahtasibuha, dia mengharapkan ganjaran, ya, maka kana lahu sadaqah, kata Rasulullah. Maka semua yang dia berikan kepada keluarganya, kepada ahli, artinya keluarganya, itu sedekah. Dengan catatan apa? Ketika dia berikan itu, dia mengharapkan apa? Mengharapkan ganjaran. Gimana Pak? Selama ini Bapak ngasih nafkah istri, nafkah kepada anak-anak, pernah mengharap ganjaran nggak? Atau yang penting ikhlas saja gitu? Gimana Pak? Kalau enggak rugi gitu, rugi. Karena apa? Tidak jadi sedekah. Karena syarat biar jadi sedekah harus apa tadi? Harus mengharap ganjaran. Jadi Bapak pulang ketika ngasih ke istri, aku mengharap ganjaran gitu. Itu jadi sedekah Pak. Makanya sedekah yang paling kita sering lakukan adalah sedekah kepada keluarga, ya. Makanya ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita. Jadi setiap kita melakukan amalan itu harus yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Mengikuti Rasul. Dan di antara cara mengikuti Rasul itu ketika beramal mengharap ganjaran, gitu ya. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu yang kita sudah jelaskan, ya, sudah beberapa kali pertemuan terkait dengan adab kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, adab kepada Allah itu apa Pak? Menunjukkan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, hanya kepada Allah, ya. Menunjukkan ibadah kepada Allah, mengharap ganjaran juga dari Allah. Yang kedua apa Pak? Masih ingat nggak? Ya, mengagungkan dan memuliakan Allah. Itu adab kepada Allah. Dan di antara cara mengagungkan Allah Ta'ala, masih ingat nggak Pak? Apa? Dengan memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat qaumiyah. Sudah lihat Pak kemarin, lihat bulan gitu, lihat matahari gitu, atau sudah ada yang jalan-jalan ke puncak gitu, dan kemudian atau ke laut gitu Pak ya? Atau kalau sekarang dahsyat Pak ya, sekarang ada ayat-ayat Allah yang ditunjukkan pada dunia gitu, ya, ada kan? Sekarang di California Pak ya, ya, musim dingin kebakaran. Musim dingin kebakaran. Jadi setengah Amerika salju, setengahnya api. Kok bisa Pak? Logikanya kalau kebakaran itu lagi musim panas, ya. Nah ini ayat-ayat Allah. Makanya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 266 itu, fa'asobaha i'asarun fihi narun fahtarakat, kata Allah. Jadi kalau diumpamakan ya di awal ayatnya oleh Allah ada kebun anggur, kebun kurma yang menakjubkan, yang mengalir di bawahnya air-air. Kan kalau di California rumah bagus-bagus banget, ada pohon-pohon indah gitu. Dan kemudian apa? Allah timpakan kepada mereka angin yang kencang, yang di dalam angin itu ada api. Ya Allah. Ya, kan yang terbakar itu rumah kan, rumah. Logika kita ya kalau di Indonesia mungkin wajar ya, karena rumahnya nempel-nempel ya. Kalau satu kayaknya semuanya gitu ya, wajar. Tapi coba lihat rumah yang di California itu Pak, ya, dia rumahnya satu-satu Pak, sini gitu. Tapi ada angin kencang yang di dalamnya
ada habis semuanya. Ya Allah, itu ayat-ayat Allah. Makanya kalau kita sadar itu ayat Allah, kita akan mengagungkan Allah. Ya. Dan yang ketiga, adab kepada Allah apa? Takut kepada Allah. Kemarin Pak ya, takut. Makanya ini juga ketika Allah tunjukkan ayat-ayatnya ini membuat, seharusnya membuat manusia takut kepada Allah. Seharusnya membuat manusia itu kembali. Karena yang namanya peringatan Allah itu kapan saja bisa datang. Ya. Maka seorang yang beriman itu nggak akan mungkin dia nggak takut kepada Allah. Kan ada dalam surat apa itu? Ketika Allah katakan, Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Ya, surat apa itu? Surat Al-A'raf. Ya, ayat 97. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Dari apa, Pak? Dari azab Allah yang bisa datang di malam hari ketika mereka sedang tidur. Habis itu di ayat 98-nya apa kata Allah? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka penduduk negeri merasa aman dari azab Allah yang bisa datang di waktu duha? Yang waktu duha biasanya manusia lagi ngapain, Pak? Lagi? Kalau di sini lagi main. Karena memang kita siangnya main, Pak ya. Ada main yang menghasilkan duit, ada yang main menghasilkan keringat gitu ya. Intinya ya semua main-main aja Pak itu. Main-main semua. Ya. Dan di ayat 99-nya apa kata Allah? Afa aminu makarallah fala ya'manu makarallah illal qawmul khasirun. Ya, apakah mereka itu merasa aman dari makarnya Allah? Ya. Nah, itu yang kemarin kelihatan itu makarnya Allah. Walaupun kata Donald Trump namanya. Ya, katanya dia mau bakar apa? Gaza. Mau bakar Timur Tengah ini. Ya, mau bakar Gaza. Ya, tapi sebelum duduk di kursinya ya sudah dibakar sama Allah gitu ya. Afa aminu makarallah. Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah, dari perbuatannya Allah ya. Dan tidak akan merasa aman dari makarnya Allah kecuali apa? Orang-orang yang rugi, Pak. Orang-orang yang rugi. Maka adab kita yang ketiga, mudah-mudahan kita ingat terus Pak ya. Adab kita kepada Allah yang ketiga itu apa? Merasa senantiasa takut kepada Allah. Sehingga apa? Kita tidak pernah merasa aman dari apa? Dari azab Allah. Maka sebelum tidur baca doa dulu. Bisa jadi malam hari datang gitu kan. Kalau baca doa sebelum tidur udah aman kan? Ya. Tadi ngobrol sama mana Pak jamaah tadi, ibunya meninggal gitu ya, di umur berapa, udah 90-an gitu ya, 96 ya, tidur ya, bangun-bangun udah nggak bangun gitu, bangun udah nggak bangun, berarti apa? Ya nggak bangun lagi gitu ya, Masya Allah ya. Kalau baca doa sebelum apa namanya, sebelum tidur ya subhanallah. Begitu juga di siang hari, jangan lakukan yang aneh-aneh karena bisa datang kapan saja peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, kemarin kita sudah jelaskan apa Pak yang menjadi adab kita kepada Allah itu. Dan juga ini adab kepada Rasul, yaitu senantiasa mencintai Allah dan Rasul lebih dari cinta kepada selain keduanya. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 165 itu kan disebutkan ya, orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah. Jadi orang-orang yang beriman itu cintanya yang paling besar itu kepada Allah. Istrinya nomor berapa Pak?
Kalau kita istri dulu apa Allah dulu? Ibu-ibu gimana? Suami dulu apa Allah dulu? Nah, gimana Bu? Dulu ketika awal-awal menikah kayaknya suami ya kan? Atau bapak-bapak kita juga begitu ya? Kayaknya pas hari pertama nikah, kayaknya yang paling pertama kita cintai siapa? Nah, istri kita Pak ya, nggak mau lepas ya, ingin bersama istri mulu gitu ya. Tapi orang beriman tidak Pak, orang beriman itu cintanya kepada Allah itu yang paling dahsyat. Asyaddu hubban lillah. Jadi orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah dahsyat. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kepada selain keduanya, dia akan merasakan apa kemarin? Akan merasakan halawatul iman. Dia akan menikmati, Pak, menikmati. Dia akan merasakan imannya seperti apa? Kalau minum kopi yang ada gulanya gimana Pak? Halawah, manis gitu Pak, Masya Allah. Sholat kayaknya enak gitu ya, dengar Quran kayaknya enak gitu Pak ya. Ya kalau di luar banyak masalah, pas dengar Quran pas sholat kayaknya enak banget Pak ya. Lagi sujud gitu Masya Allah. Kayaknya nggak mau keluar kalau lagi sholat gitu ya. Tapi pas sudah keluar malas apa? Malas balik gitu ya. Makanya sering-sering di sini Pak ya. Biar apa? Biar tertanam cinta kepada Allah ya. Masya Allah Pak ya. Bahkan kita sudah bahas sebenarnya cinta kepada Allah itu ya dimulai dari cinta Allah kepada kita. Kan ada kan? Ya kemarin kita jelaskan siapa yang lebih dulu mencintai. Apakah Allah yang lebih dulu mencintai kita atau kita yang lebih dahulu mencintai Allah? Masih ingat gak? Siapa yang lebih dulu mencintai Allah? Mungkin kalau sama istri kita atau sama suami ibu-ibu dulu siapa yang duluan? Ibu duluan atau suami duluan? Umumnya laki-laki duluan Pak ya. Pasti laki-laki cinta sama istri, cuma banyak yang ditolak juga ya. Gitu ya. Ya. Tapi kalau dengan Allah gimana? Dengan Allah kita duluan atau Allah duluan yang cinta kepada kita? Gimana Pak? Hah? Allah dulu cinta kepada kita, baru kemudian kita mampu mencintai Allah. Nah ini yang disimpulkan oleh ya pengarang kitab ensiklopedia Adab Islami ini begitu. Jadi gara-gara ada cinta Allah kepada kita mampu mencintai Allah Ta'ala. Dan di antara dalil yang kita sebutkan surat Al-Maidah ayat 54, gitu kan? Ketika Allah katakan di situ apa? Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Orang-orang yang yang disebut sebagai generasi unggul itu, yang digantikan dari orang-orang yang murtad oleh Allah Ta'ala, disebutkan oleh Allah mereka itu yuhibbuhum. Artinya apa? Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Jadi disebutkan oleh Allah yang pertama mereka dicintai oleh Allah, baru kemudian apa? Mereka mencintai Allah. Jadi kalau kita hari ini mencintai Allah, berarti apa? Menjadi bukti bahwa Allah sudah mencintai kita. Makanya pertahankan cinta Allah kepada kita, jangan sia-siakan. Ya, sama kayak ya istri cinta, udah uduk cinta Bu ya. Maka apa? Kita harus menjaga cinta siapa? Cinta istri gitu. Ya, kalau ibu-ibu suami sudah uduk cinta kepada ibu, maka ibu harus jaga cinta siapa? Cinta suami. Jangan macam-macam ya. Jangan pas di depan aku cinta padamu, tapi pas di belakang gimana? Berarti itu tidak mempertahankan cinta yang telah ada dari suami. Nah, kita hari ini mencintai Allah, ini bukti bahwa Allah sudah mencintai kita. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan, kita harus pertahankan cinta itu.
Bisa nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut cintanya kepada kita? Bisa, bisa. Makanya orang-orang yang berubah itu, orang-orang yang murtad itu, berarti apa? Dia sudah dicabut cintanya oleh Allah. Allah nggak cinta lagi sama dia. Dan itu hati-hati, Pak, hati-hati. Allah bisa cabut. Ya, tadinya sholatnya enak gitu ya, oh tiba-tiba jadi apa? Jadi hambar gitu ya. Nggak enak lagi, nggak semangat lagi ke masjid, nggak semangat lagi ikut kajian. Hati-hati itu, hati-hati. Berarti apa? Bisa jadi Allah sudah cabut cintanya kepada orang tersebut. Ya. Makanya di antara yang harus kita lakukan biar cinta Allah tetap bertahan itu apa kemarin, Pak? Saya sudah ajarin belum doanya biar Allah senantiasa cinta kepada kita? Sudah belum? Saya ajarin, Bu. Biar Allah cinta terus sama kita. Siapa yang masih hafal? Nah, ini dapat hadiah nanti dari Pak Rahman. Doa biar senantiasa dicintai oleh Allah yang sesuai dengan ya doa Rasul gitu yang ada di dalam hadis ya. Tulis tangan, Pak. Nanti dikasih hadiah kan sama Pak Rahman kan? Jangan Pak Imam mah tiap hari baca doa. Pak Imam. Gimana, Pak? Ya, Bu. Allahumma inni as'aluka apa namanya? As'aluka. Gimana saya juga jadi lupa jadi. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya, hubbak. Aku mohon kepadamu cintamu. Ya. Wa hubbal ladzi yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Ya. Wal amal alladzi yuballighuni hubbak, dan berikan kepadaku amal yang membuat engkau cinta kepadaku. Jangan sampai aku melakukan amalan yang membuat engkau benci. Kan ada kan amalan yang ditolak oleh Allah Ta'ala. Amalannya banyak, tapi semua ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya. Tak apa-apa amalan yang dilakukan, bukan ittiba Rasul gitu. Dia buat yang lain gitu. Seolah-olah baik gitu, seolah-olah baik. Tapi itu bukan amalan yang mendatangkan cinta gitu. Makanya sering-sering, Pak, apalagi sekarang, Pak ya, kita bingung melihat amalan yang sesuai sunnah. Sekarang kayaknya bingung, Pak ya. Kelompok ini amalannya begini, kelompok itu amalannya begitu. Datang ustaz ini katanya ini masyru', dan datang ustaz yang lain katanya ini bid'ah, gitu kan? Benar nggak? Maka apa? Minta kepada Allah. Itu bisa membantu. Wal amal alladzi yuballighuni hubbak. Berikan kepadaku amalan yang membuat dengan amalan itu engkau mencintai aku. Ya Allah. Ya. Kok belum hafal, Pak? Doanya berarti belum diminta dong. Nanti Pak Rahmat tulis ya. Tulis dan share. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada itu. Ya, bab doa itu ada. Jadi itu doa Rasul yang ada dalam hadis. Ya. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubbal ladzi yuhibbuk wal amal alladzi yuballighuni hubbak waj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa min ahli wa min al-ma'il bar, dan jadikan cintaku kepadamu lebih aku cinta daripada diriku sendiri, lebih aku cinta daripada keluargaku, lebih aku cinta dari air yang segar. Ya Allah, karena nggak boleh, Pak, nggak boleh cinta kepada yang lain itu mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ada hadis kan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi, ya, min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang, kata Rasulullah SAW, sampai dia mencintai aku, mencintai Rasulullah, apalagi Allah kan, karena setelah mencintai Allah mencintai Rasul. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai aku, ya, melebihi dari cinta kepada ayahnya, orang tuanya,
melebihi cinta kepada anak-anaknya, dan melebihi cinta dari semua manusia. Ya Allah. Makanya sering-sering minta tadi kan, waj'al hubbaka, ya Allah jadikan cintaku kepadamu ahabba ilayya min nafsi, lebih aku cintai daripada apa? Cinta kepada diriku sendiri. Makanya kemarin kita sebutkan apa ya? Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab kan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan segala apapun aku lebih mencintai engkau daripada segala apapun. Keluargaku, ayahku, manusia semuanya, aku lebih mencintai engkau. Kecuali apa? Kecuali diriku. Kecuali diriku. Aku masih lebih mencintai diriku daripada engkau. Apa kata Rasulullah? Engkau belum beriman. Artinya belum sempurna iman. Maka kata Umar, sekarang ya Rasulullah, sekarang aku lebih mencintai engkau bahkan dari diriku, Maka apa? Kata Rasulullah, baru al-an, baru kamu sempurna imannya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, di antaranya biar kita ditumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya, bahkan lebih dari diri kita, maka doa tadi bisa membantu. Ya. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang sudah hafal semua, Pak ya. Amin. Ya, insya Allah ya. Ini Pak Rahmat tugas nih. Ya, karena punya grup kan? Ada grup kan? Jadi dikirim ke grup, nanti ya baca aja. Kalau sebulan dibaca terus, gitu kan? Ya, sebulan dibaca terus, ya setelah sebulan hafal. Jadi nanti kita tes insya Allah ya. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini ya kita lanjutkan membacakan apa? Terkait dengan asar atau buah dari orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kemarin belum kita sampaikan, baik. Jadi ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya, apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama, ya kita akan mencintai orang-orang yang soleh. Kita akan mencintai orang yang soleh. Jadi orang yang mencintai Allah dan Rasul lebih dari segalanya, dia menjadi orang yang mencintai orang soleh. Kenapa Pak? Kenapa dia mencintai orang soleh? Karena orang soleh dicintai oleh Allah. Nggak mungkin orang salah yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai Allah dan Rasul yang lebih dari segalanya, akan membuat kita mencintai orang soleh. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau ada pada kita kecintaan kepada orang soleh, berarti itu tanda kita sudah mencintai Allah dan Rasul lebih dari segalanya. Tapi kalau hari ini masih cinta juga sama yang jahat gitu ya. Ya kan ada kan ya? Ya, milih pemimpin bukan karena solehnya gitu. Tapi karena apa? Ya, umumnya katanya gara-gara uangnya misalnya gitu ya. Gitu. Berarti apa? Kita belum cinta sama Allah dan Rasul, belum. Ya. Ada orang yang banyak duit, ya, dengan orang soleh kita lebih pilih banyak duit. Ya, padahal Allah belum tentu cinta sama orang yang banyak duit, belum tentu cinta. Kalau dia tidak menggunakan hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Tapi kalau orang soleh pasti dicintai oleh Allah. Yang kedua apa Pak? Yang kedua, ketika seseorang mencintai Allah dan Rasulnya, akan membuat dia mencintai amal-amal soleh. Akan membuat dia mencintai amal soleh. Ya, kenapa dia mencintai amal soleh? Ya, karena Allah mencintai amal soleh. Karena seseorang yang mencintai, ya pasti apa? Dia akan menyukai apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Ya, kalau kita cinta sama istri, Pak ya kalau istri suka pedas, mau tidak mau kayaknya kita paksain juga, Pak ya. Makan pedas walaupun habis itu apa? Habis itu kepedesan gitu. Bener gak Bu? Bener gak? Dulu tapi kalau sekarang enggak gitu kan. Dulu waktu baru-baru kenal gitu.
Ya, ingin apa namanya? Ingin mencari persamaannya. Ya, pokoknya nggak suka warna ini, tapi gara-gara calon istri suka warna itu, akhirnya apa? Gimana Bu? Gitu. Ya. Nah, yang ketiga apa Bu? Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga itu dia akan membenci segala apa yang dibenci oleh Allah. Dia akan membenci segala yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau orang mencintai Allah dan Rasulnya, akan menghasilkan pada dirinya itu ya kebencian kepada yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dibenci oleh Allah Bu? Ada nggak yang dibenci oleh Allah di dunia ini? Atau semuanya dicintai? Orang-orang kafir itu dibenci oleh Allah. Ya. Walaupun nanti ada yang mengatakan, kan ada juga orang-orang error mengatakan, masa Allah benci sama makhluknya, gitu kan? Kan orang kafir juga makhluknya Allah. Masa Allah benci? Allah yang katakan. Allah katakan benci sama orang kafir. Bahkan sampai disebutkan mereka itu sebagai apa? Aduwi wa aduwaku. Mereka itu adalah musuhku. Dan juga musuh kalian. Ya. Kok Allah punya musuh? Ya Allah yang katakan. Kalau Allah sudah katakan gimana? Mau bantah nggak kita? Kan ada kadang-kadang saya lihat gitu kan. Ketika kita sampaikan kepada sebagian orang, ketika misalnya di media sosial gitu ya, ada yang menjawab, emang Allah punya musuh? Emang Allah punya musuh? Iya, Allah punya musuh. Siapa? Di antaranya orang kafir, Pak. Ya, dan Allah katakan aduwi. Artinya aduwi itu apa? Musuhku dan juga musuh kalian. Ya. Dan orang munafik dibenci oleh Allah. Maka harus benci sama orang munafik. Cuma masalahnya kita nggak tahu Pak ya, orang munafik itu siapa. Kalau orang kafir tahu Pak ya. Nah, kalau orang munafik gimana dong Pak? Gimana kita membenci orang munafik? Gimana caranya Pak? Yang munafik itu yang mana gitu ya? Nah, munafik itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam ayat-ayat dan di dalam hadis-hadis dijelaskan oleh Rasulullah. Ciri-cirinya maksudnya. Maka ketika kita menemukan ada ciri-ciri tersebut pada orang muslim yang tampak gitu, dia menjadi orang yang menghalangi tegaknya ketentuan Allah, syariat Allah di muka bumi, itu ciri Pak. Ya, ciri orang munafik. Ketika ada sebagian orang-orang beriman mengatakan kita harus tegakkan ketentuan Allah, hukum yang berlaku harus hukum Allah. Datang mereka, ini nggak cocok ini. Apalagi di Indonesia apa katanya? Heterogen katanya. Nggak mungkin. Itu ciri munafik, Pak. Ciri munafik. Karena orang munafik itu senantiasa menghalangi agama Allah untuk kehidupan manusia. Maka ketika ada seperti itu, harus benci nggak dengan yang seperti itu? Kalau Bapak cinta kepada Allah dan Rasul, harus benci sama orang itu, harus benci. Sikap kemunafikan itu harus dibenci. Kalau tidak, berarti kita belum menjadi orang yang mencintai Allah dan Rasul. Dan juga apa? Para pelaku maksiat. Para pelaku maksiat tidak boleh dirangkul, Pak ya? Nggak boleh. Harus dibenci. Makanya ada kan dalam surat apa itu? Surat Hujurat ya. Ayat 7 ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Nah, itu kata Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang telah ditanamkan iman oleh Allah di dalam dadanya, Allah buat dia benci kepada apa? Kepada kekufuran. Allah buat dia benci. Makanya kalau ada orang mengaku muslim tapi dia nggak benci sama kekufuran, dia malah bilang kita sama gitu, kita sama. Ketahuilah tak ada iman di dadanya yang telah ditanamkan oleh Allah. Kan ada hari ini baik sama orang kafir kayaknya lebih mesra daripada sama orang muslim. Dan apa kemudian? Ya wa qarraha ilaikumul kufra wal
Fusuqo, apa artinya fusuqo? Fasik. Orang-orang fasik, orang-orang fasik. Orang-orang yang ada kemunafikan di dalam dirinya. Dia benci, dia nggak suka. Wal isyan, apa artinya isyan? Isyan itu pelaku maksiat. Dia nggak suka sama pelaku maksiat. Kalau bisa pelaku maksiat itu tidak melakukan maksiat. Ya. Maka ini akan ada pada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Ya. Habis itu apa? Ya, dan juga dia nggak suka atau benci sama amal-amal keburukan. Sebab Allah membenci semua itu dan membenci penganutnya. Sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu tentu hasratnya akan mengikuti keridhaan yang dicintainya. Kan gitu kan? Ketika kita mencintai Allah dan Rasul, kita hanya mengikuti, kita hanya mencintai, ya, atau kita hanya mengikuti keridhaan yang kita cintai. Apa yang dibenci oleh Allah kita benci, apa yang dibenci oleh Rasul kita benci. Masya Allah. Berarti apa? Kita sudah ada kecintaan kepada Allah dan Rasul. Ini bisa jadi introspeksi, baik. Kalau sekarang kadang-kadang kita agak ragu mungkin ya, boleh nggak aku benci sama orang kafir gitu kan? Boleh nggak aku benci sama orang yang melakukan maksiat gitu kan? Boleh nggak aku benci sama orang-orang munafik gitu kan? Atau boleh nggak aku benci sama amal-amal yang buruk gitu ya? Nah, ini menjadi apa? Menjadi penegasan kepada kita, memang kita harus membenci. Kalau hari ini kita ternyata tidak benci, berarti apa? Berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ya, berarti harus banyak istighfar ya. Apalagi yang selama ini lebih dekat sama orang kafir, dengan orang yang ada ciri-ciri kemunafikan, dengan orang-orang yang melakukan maksiat, kok kita lebih dekat dengan dia gitu kan? Sama yang ke masjid malah di apa Pak? Nah, kalau kata Allah di dalam surat Al-Mutaffifin itu kan ada kan orang-orang yang melakukan dosa itu, musyrik itu, ketika lihat orang yang beriman dia ketawa gitu. Olok-olok maksudnya, matanya gini. Ada kan dalam surat Al-Mutaffifin kan ayat terakhir itu kan, innal ladzina ajramu mujrim pelaku dosa, orang kafir, orang munafik, pokoknya orang-orang melakukan maksiat itu. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhabun. Jadi mereka itu ketika di dunia, ketika melihat orang beriman yang benar-benar beriman itu, dia ketawa, dia olok-olok. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ya Allah, kalau dia melihatnya, dia olok-olok. Ya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Jadi mereka menganggap orang-orang mukmin itu sesat. Habis itu apa Ustaz? Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal mereka sebenarnya tidak diperintahkan untuk apa? Untuk menilai, menjaga orang-orang yang beriman, bukan tugas mereka. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, persaksian orang-orang yang melakukan kemaksiatan, persaksian orang-orang fasik, persaksian orang-orang kafir itu tidak ada artinya di hadapan Allah, tidak ada artinya. Maka jangan pernah sedih, jangan pernah merasa hina ketika mereka mengatakan kita orang beriman adalah orang sesat, orang buruk, orang yang pokoknya nggak bagus. Jangan pernah sedih, karena persaksian mereka itu tidak dianggap oleh Allah Taala, tertolak. Berbeda dengan persaksian orang-orang mukmin, Pak. Berbeda. Kalau persaksian orang mukmin bermanfaat nggak untuk manusia yang lain? Gimana Pak? Ada orang yang kelihatan memang dia nggak ada kemunafikan, imannya kokoh, ya, dia bersaksi seseorang baik atau dia bersaksi seseorang buruk, itu persaksian itu jadi penilaian Allah nggak?
Gimana Pak? Kan ada hadisnya kan? Ada hadisnya. Ya khususnya ketika seseorang wafat gitu. Ya, ada hadis ketika lewat jenazah gitu ya. Para sahabat Nabi muji gitu, muji. Setelah dipuji, ketika Rasulullah mendengar pujian itu, Rasulullah katakan wajaban gitu. Wajaban, apa arti wajaban? Sungguh telah wajib gitu maksudnya. Sungguh telah wajib. Habis itu ya lewat iringan jenazah yang lain dan kemudian apa? Dicela oleh para sahabat. Dicela apa? Dicela. Kata Rasulullah lagi apa? Ketika mendengar celaan itu, wajaban. Sungguh telah wajib. Umar bin Khattab yang mendengar kata Rasulullah itu agak bingung. Apa maksud Rasulullah? Kenapa Rasulullah ketika dipuji dengan kebaikan mengatakan wajaban, ketika dicela dengan keburukan beliau katakan wajaban? Maka ya Umar bin Khattab tidak membiarkan dirinya dalam kebingungan tentunya. Dia langsung nanya kepada Rasulullah, nanya, ya Rasulullah, ya lewat iringan jenazah dan dipuji dengan kebaikan, dan engkau mengatakan apa? Wajaban. Lewat iringan jenazah yang kemudian dicela dengan keburukan, dan engkau katakan wajaban. Apa maksud engkau ya Rasulullah? Apa maksud wajaban itu? Maka di situ Rasulullah bersabda, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Masya Allah. Wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Antum syuhada Allah fil ard. Kata Rasulullah, antum syuhada Allah fil ard. Antum syuhada Allah fil ard. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Jadi barang siapa yang kalian telah puji dengan kebaikan, wajib dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang kalian telah cela dengan keburukan, wajib dimasukkan ke dalam neraka. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Masya Allah. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Siapa maksud kalian di situ, Pak? Nah, itulah orang yang benar-benar beriman. Bukan orang kafir, bukan pelaku maksiat, bukan orang munafik. Karena orang kafir, orang munafik, pelaku maksiat, persaksian mereka tidak dianggap oleh Allah. Tapi kalau orang-orang yang beriman, benar-benar beriman seperti para sahabat Nabi, kalau mereka memuji dan mereka bersaksi atas kebaikan seseorang, oh itu jadi syafaat, jadi syafaat. Makanya sebagian ulama sampai berijtihad kan, ijtihadnya apa? Kalau sebelum disolatin ditanya dulu gitu, apakah jenazah ini baik? Nah, ini ijtihad ulama. Rasulullah nggak pernah nanya seperti itu. Ya para sahabat juga nggak pernah menanyakan seperti itu. Kalau Rasulullah dan para sahabat nanya, ada utang nggak? Ada utang nggak? Kalau ada utang, segera tunaikan. Atau kalau nggak bisa ditunaikan sekarang, siapa yang nanggung? Nah itu maksudnya. Habis itu sholatin. Kalau sekarang kan ada ijtihad ulama, apa yang kata di masjid ini? Kalau masjid ini gimana? Nanya utang dan langsung sholatin, atau tanya dulu, apakah jenazah ini jenazah yang baik? Gitu. Ditanya nggak Pak? Hah? Enggak ya? Karena takut juga kalau ditanya, ya tiba-tiba jamaah bilang nggak baik katanya. Musibah Pak, musibah. Ya? Atau karena malu akhirnya apa? Baik, semua bilang baik. Padahal apa? Padahal bandar narkoba gitu. Dan itu apa Pak? Itu jadi pertanggungjawaban gitu. Karena orang mukmin tidak mungkin dia bersaksi palsu. Kalau dalam surat Al-Furqan ya, surat Al-Furqan ayat 63 sampai terakhir itu kan menjelaskan ciri-ciri hamba Allah yang sejati kan. Nah di antara ciri-ciri hamba Allah yang sejati disebutkan di sana wala yashhaduna zur. Wala yashhaduna zur. Seorang mukmin sejati tidak mungkin bersaksi palsu, tidak mungkin. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita azan dulu. Habis itu nanti kita lanjutkan sampai waktu iqomah, ya? Boleh ya? Ya, biar Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, sambil menunggu iqomah ya sejenak kita lanjutkan. Jadi yang ketiga tadi, jika seseorang mencintai Allah dan Rasul,
maka dia akan membenci segala yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Orang kafir, orang munafik, pelaku maksiat dan amal-amal keburukan semuanya dibenci oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Maka pastikan kita membenci itu. Dan yang keempat apa Pak? Mereka akan segera melakukan apa? Melakukan segala kewajiban yang diperintah Allah Ta'ala. Mereka tidak akan menjadi orang yang bermalas-malasan mengerjakannya. Kemudian apa? Menambah ya dengan yang nafilah, yang sunnah. Jadi orang yang mencintai Allah dan Rasul bisa terlihat dari amalannya, Pak. Jadi terhadap yang diwajibkan oleh Allah dia bersegera. Karena amalan itu kan ada dua kan? Ada fardhu, ada nafilah. Fardhu itu apa? Yang diwajibkan. Seperti sholat 5 waktu diwajibkan. Habis itu ada sholat nafilah. Itu terlihat dari situ. Orang yang mencintai Allah dan Rasul lebih dari segalanya, dia akan bersegera. Dia nggak mungkin meninggalkan kewajiban. Cuma masalahnya kayaknya orang Muslim itu dia menganggap kewajibannya cuma sholat, puasa, gitu ya. Haji kalau mampu, zakat kalau sudah sampai nisab, gitu ya. Ada kewajiban-kewajiban yang lain, entah nggak tahu, entah pura-pura nggak tahu. Gitu. Kan ada dalam Al-Quran kan? Kayak misalnya kalau puasa, kutiba alaikumus siyam. Kutiba artinya fardhu. Ada ayat lain misalnya kutiba alaikumul kisos. Banyak Muslim pura-pura nggak tahu. Ini khususnya para pemimpin, hati-hati Pak, para pemimpin. Kalau Bapak ridho saja nggak pernah memperjuangkan itu, Bapak ditanya nanti di hari kiamat. Kalau kami sebagai rakyat Pak, gampang kan? Kami cukup apa? Meyakini dan mengingkari apa yang nggak sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, Bapak para pejabat, kalau Bapak tidak memperjuangkan itu dan seolah-olah Bapak ridho dengan ketentuan selain ketentuan Allah, siap-siap Pak, ditanya oleh Allah. Yakin ditanya oleh Allah. Apalagi Bapak ya menganggap itu perkara biasa. Kan ada hadisnya kan? Kata Rasulullah SAW ketika hisab itu, ma mana'aka, kata Rasulullah, ma mana'aka antum kirohu itra'aital munkar. Apa alasan engkau ketika kamu melihat yang munkar, kamu diam saja, kamu tidak mengingkarinya? Apa alasan? Ya, itu hadis yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah, ya para pemimpin ketika melihat sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Allah, ada dorongan untuk memperbaiki. Baik, sukses enggak sukses ketika memperbaiki itu nomor 2. Yang penting apa? Dia terus berusaha untuk apa? Untuk memperbaiki. Itu yang paling penting. Duduk Bapak di kantor parlemen gitu kan, Bapak ada usaha terus, itu dinilai oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau Bapak diam saja, itu siap-siaplah jawaban nanti di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan ya kita semua termasuk orang yang berusaha, ya, bukan orang-orang yang diam atau ridho terhadap ya kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Apalagi kutiba alaikumul qital, apalagi itu Pak ya. Makanya qital itu ada fardu ain, ada fardu apa Ustaz? Ada fardu kifayah. Jadi yang namanya qital itu, jihad di jalan Allah itu enggak pernah sunnah. 2 saja hukumnya. Kalau enggak fardu ain, fardu kifayah. Kapan fardu ain? Ya seperti saudara kita di Palestina hari ini, itu fardu ain untuk mereka. Ya, kapan fardu kifayah? Nah, ketika kafir tidak menyerang, tapi apa? Kita melakukan ekspansi. Biar apa? Tidak ada kekuatan yang menghalangi kebenaran sampai kepada manusia. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Ya, seperti dilakukan oleh para sahabat, membuka Mesir, membuka Persia, membuka Romawi. Itu adalah fardu kifayah. Tidak semua harus ikut, tidak. Tapi harus ada terus yang melakukan itu. Kalau tidak ada yang melakukan itu, berarti semuanya
berdosa. Semuanya dosa. Tapi kan hari ini tidak dipedulikan sama orang Muslim kan? Apalagi nanti kutiba apa lagi Pak? Ya Allah, banyak sekali kan? Ya. Kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikum qital, kutiba alaikum apa lagi? Nantilah disebutkan. Ya, ada tafsir ya ayuhan apa namanya di dalam Al-Qur'an itu ada namanya ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu ada kitabnya. Mudah-mudahan nanti kita ada ustaz yang menjelaskan itu ya. Ayat-ayat yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi orang-orang yang segera melakukan kewajiban dan juga yang nawafil, yang sunnah-sunnah, maka akan membuat cinta Allah kepada mereka. Ya, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan kita memperbanyak yang nawafil. Dan bahkan ada hadis kursi secara khusus disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di sini disebutkan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yusiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Masyaallah. Apa kata Rasulullah SAW yang menyampaikan hadis kursi? Hambaku jika terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal nawafil yang disunnahkan, ya, sholat sunnah, puasa sunnah, apalagi yang sunnah-sunnah, maka kata Rasulullah SAW, ya, menyebutkan apa yang dikatakan oleh Allah, aku akan mencintainya, kata Allah Ta'ala. Dan jika aku mencintainya, niscaya aku akan menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia bertindak, dan kakinya yang dengannya ia melangkah. Masya Allah, kalau kita sudah dicintai oleh Allah begitu Pak. Ya, apa maksudnya? Disebutkan oleh para ulama, maksudnya, ya, kalau di sini ditulis apa? Maksudnya dia bertindak semuanya karena Allah. Jadi ketika dia berkata, perkataannya karena Allah. Ketika dia melangkah, melangkahnya karena Allah. Ketika dia memegangnya karena Allah. Itu ciri orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang seperti itu Pak, ya. Sehingga apa? Kita semua menjadi orang yang bahagia nanti di kehidupan akhirat. Jadi 4 poin, ya, buah orang yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari cinta kepada selainnya. Yang pertama, dia akan menjadi orang yang mencintai orang-orang soleh. Yang kedua, dia akan mencintai amal-amal soleh. Yang ketiga apa? Dia akan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Dan yang keempat apa? Dia akan bersegera melakukan apa? Kewajiban. Dan kemudian apa? Dia juga terus-menerus membiasakan dirinya dengan yang sunnah. Maka mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua pada hari ini, khususnya yang menyampaikan, sehingga kita ya senantiasa mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah, dan menambah semangat kita untuk menyempurnakan yang diwajibkan oleh Allah dan terus-menerus membiasakan diri kita dengan yang disunnahkan oleh Rasulnya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.